saya Arif Amani dengan NIM akhir 099 sebagai perawat sekuler. Perkenalkan, nama saya Nazila Abdul Nusantila dengan NIM akhir 104 sebagai perawat recovery room. Perkenalkan, nama saya Laiba dengan NIM akhir 088 sebagai pasien. Perkenalkan, saya Ina Putri Hardi dengan nama akhir 092 sebagai kameramen dan editor. Perkenalkan, saya Rintana Adila Ramadhani dengan NIM akhir 105 sebagai perawat ranah. Perkenalkan, saya Diva Naida Ramadhani dengan NIM akhir 081 sebagai perawat instalasi bedah sentral. Perkenalkan, saya Ramadhani Yanadino dengan NIM akhir 094 sebagai dokter bedah. Perkenalkan, saya Naya Rizali Putri Masani dengan NIM akhir 087 sebagai perawat instrumen. Perkenalkan, saya Nabila Zahra dengan NIM akhir 095 sebagai dokter anestesi. Selamat menonton. Selamat menyaksikan. Ya, selamat. Di ruang rawat inap, perawat jaga melakukan proses timbang terima pasien yang akan menjalani operasi appendektomi. Timbang terima dilakukan antara perawat ruang rawat inap dan perawat ruang persiapan operasi. Pastinya, perawat memastikan identitas pasien, diagnosis medis, jenis operasi, alergi obat, status puasa, dan pemeriksaan penunjang. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Dila dari ruang Dahlia. Saya ingin menyerahkan pasien atas nama Nona Labida berusia 19 tahun dengan diagnosa appendiktis akut untuk dilakukan appendektomi segera oleh dokter bedah Alia. Baik, untuk kondisi pasiennya sudah dicek semua? Sudah, Sus. Kondisi pasien kompos mentis, tanda vital terakhir tekanan darah 130/80 ml air raksa, nadinya 90 kali per menit, frekuensi pernapasan 22 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Pasien sudah puasa sejak tadi malam pukul 10 malam dan pasien sudah terpasang infus di tangan sebelah kanan. Area insersi bersih dan kering, pasien tidak ada riwayat alergi, konsen operasi sudah lengkap, serta berkas laboratorium dan foto abdomen sudah disertakan. Oke, untuk pasiennya sudah berkemih? Pasien sudah berkemih sejak tadi pukul 4 pagi, identitas sudah dicek, gelang nama dan data medis sudah sesuai. Untuk informasinya Sudah tertera di berkas. Oke, kalau begitu kami terima pasiennya untuk dilakukan persiapan untuk praoperasi. Baik, Sus, saya serahkan sepenuhnya pasien dan dokumentasinya ya. Baik. Baik, terima kasih. Kami izin membawa pasien di bawah pasien. Di ruang persiapan operasi, perawat memverifikasi ulang identitas pasien, melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, dan memastikan seluruh persiapan telah sesuai dengan standar keselamatan pasien. Perawat juga memberikan edukasi singkat kepada pasien untuk menenangkan dan menjelaskan prosedur selanjutnya, serta memberikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan pasien sebelum masuk ke ruang operasi. Selamat pagi, Pani Sus. Oke, perkenalkan, saya perawat yang akan membantu Nana selama persiapan sebelum operasi. Benar dengan Nana Labida dengan tanggal lahirnya 18 Agustus 2006. Betulnya. Gimana perasaannya? Sedikit cemas ya. Gak apa-apa, wajar kok kalau belum merasa cemas. Banyak juga pasien yang merasakan yang hal sama sebelum operasi, karena mungkin ini pertama kali operasi juga ya. Tapi tenang aja, nanti operasinya akan ditangani dengan dokter dan tim yang profesional yang juga nanti bakal menjaga kenyamanan, terus sama memastikan keselamatan sebelum, sesudah, dan saat operasi nanti. Apakah Nana tadi sudah berpuasa? Sudah. Sejak jam 10 malam. Oke. Dan kalau begitu, saya izin untuk memeriksa tekanan darah dan lain-lain untuk memastikan kondisinya stabil sebelum masuk ke ruang operasi.
Jadi sebelum masuk ke ruang operasi, mari kan kita berdoa dulu supaya operasinya berjalan lancar ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Amin. Validasi perasaan pasien yang cemas merupakan bagian penting dalam komunikasi terapeutik. Dengan memberikan empati dan penjelasan yang menenangkan, perawat membantu pasien merasa lebih aman dan siap menjalani tindakan operasi. Sebelum tindakan operasi dimulai, tim bedah melakukan prosedur cuci tangan bedah atau surgical hand scrub untuk menghilangkan mikroorganisme pada tangan dan lengan bawah. Prosedur ini dilakukan oleh dokter bedah dan perawat instrumen selama 3-5 menit menggunakan sabun antiseptik. Lalu mengeringkan tangan dengan handuk steril sebelum menggunakan gaun dan sarung tangan steril.
Sebelum tindakan anestesi dimulai, dilakukan proses sit-in untuk memastikan keselamatan dan kesiapan pasien, alat, serta tim operasi. Perawat sirkuler memimpin proses sit-in bersama dokter anestesi, dokter bedah, dan perawat instrumen untuk memastikan keselamatan pasien selama tindakan dimulai. Baik tim, hari ini saya perawat sirkuler akan melakukan sign-in. Sebelum melakukan operasi diharapkan semuanya berkumpul terlebih dahulu. Baik tim, perkenalkan saya Arin sebagai perawat sirkuler. Kita akan melakukan sign-in terlebih dahulu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan tim operasi pada malam hari ini. Yang pertama ada Dr. Akila sebagai dokter anestesi, ada Dr. Alia sebagai dokter bedah, dan juga Dr. Stella sebagai perawat instrumen. Kali ini kita akan melakukan operasi dengan pasien atas nama Nana Labiba dengan usia 19 tahun. Untuk identitas, gelar pasien dan inform konsen sudah diverifikasi. Operasi akan berjalan selama kurang lebih 1-2 jam. Untuk prosedur yang direncanakan adalah pernikahan terbuka atau benar dok? Benar, Ida Labimba akan melakukan operasi abdominoplasty terbuka pada sisi kanan bawah abdomen dengan indikasi appendicitis akut. Baik dok, berarti tindakan yang akan dilakukan adalah pembedahan pengangkatan appendix vermiformis akibat kerendaman akut, betul? Betul. Terima kasih dok. Untuk posisi pasien yaitu supinasi dan area operasi ada di kanan bawah yang sudah ditandai oleh dokter bedah. Untuk resiko sendiri, apakah ada yang perlu diantisipasi seperti perdarahan atau infeksi? Risiko perdarahan minimal, namun tetap disiapkan suction dan kasa tambahan. Antibiotik profilaksi sudah diberikan oleh tim anestesi. Pasien dalam keadaan anestesi umum, tanda vital sudah stabil, tidak ada alergi obat, pasien sudah puasa 6 jam dan telah dilakukan pramedikasi. Baik, untuk inform konsen sudah ditandatangani dan hasil pemeriksaan lab normal dan peralatan anestesi lengkap. Lengkap dan sudah siap digunakan suction, oksigen, dan monitor tanda vital. Baik, kita lakukan verifikasi kesiapan alat untuk appendectomy. Tolong konfirmasi set minor surgery lengkap. Lengkap, ada scalpel handle nomor 3 dengan pisau nomor 10, gunting jaringan, gunting benang, pinset anatomi, dan kirurgis. Plan mosquito 6 Lengkap, plan kali 4 lengkap, plan alis 2 lengkap, dan rectal back 2 lengkap, semua tersedia. tersedia lengkap. Needle launcher 1, section shot terpasang, set 3 wadah siap berisian ACL steril, disinfektan dan kasa. Untuk benang Vicryl 30 Lengkap, catgut 20 lengkap, dan nilon 30 tersedia di meja instrumen. lengkap. Ya, semua sudah di meja steril, linen dan kasa steril, 20 lembar, squeeze 10 dan 20 mili tersedia. Untuk pot spesimen appendix sudah siap di meja samping. Baik, semua alat dan bahan operasi lengkap dan steril siap digunakan. Baik, dicatat dalam checklist instrumen. Jumlah alat awal sudah dihitung dan akan diverifikasi kembali setelah operasi selesai. Semua tim sudah lengkap dan semua alat dan bahan lengkap. Silakan dimulai induksi anestesi. Setelah pasien dalam kondisi anestesi, tindakan tim out untuk konfirmasi akhir sebelum tindakan dimulai. Semua tim, mohon hentikan aktivitas sejenak. Kita akan melakukan time out. Untuk nama pasien, Nana Labiba. Untuk prosedurnya adalah appendectomy kanan, lokasi operasi abdomen kanan bawah. Benar, appendectomy kanan. Dan untuk prosedur yang akan dilakukan adalah appendectomy terbuka. Telah dilakukan pemeriksaan area operasi dan tanda sayatan sudah sesuai. Untuk alat dan bahan sudah disiapkan sesuai kebutuhan. Jumlah awal alat dan kasa telah dihitung. Plan mosquito 6, plan kali 4, refraktor 2, kasa 20 lembar, jarum 3 buah dan semuanya lengkap. Untuk peralatan
Jumlah akhir sama, semua alat dan kasar lengkap, tidak ada yang tertinggal di meja operasi dan area operasi. Baik, hasil perhitungan alat dan bahan lengkap dicatat dalam formulir sign out. Apakah ada spesimen yang dikirim? Ya, ada spesimen appendix dikirim ke patologi anatomi. Baik, sudah dicatat dan diberi label sesuai identitas pasien. Baik, untuk kondisi pasien. Baik, pasien dalam kondisi stabil, tanda vital sudah bersama. Baik, untuk konfirmasi terakhir, tidak ada masalah atau kejadian yang perlu dilakukan selama tindakan? Tidak ada, semua lancar. Tidak ada juga dari sisi instrumen. Baik, semua sudah lengkap dan tercatat di log operasi. Terima kasih tim, saya selesai. Pasien siap dipindahkan ke ruang pemulihan atau recovery room. Proses sign-in, time-out, dan check-out merupakan langkah penting dalam memastikan keselamatan pasien selama tindakan pembedahan. Komunikasi yang baik, ketelitian dalam menghitung alat, dan kerjasama antar tim merupakan kunci utama keselamatan pasien di kamar operasi. Setelah tindakan operasi selesai, pasien dipindahkan ke ruang pemulihan. Di ruangan ini, perawat recovery melakukan pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital, kesadaran, dan kondisi umum pasien pasca anestesi. Salah satu tindakan penting adalah menggunakan warmer blanket untuk mencegah hipotermia akibat efek anestesi dan suhu rendah di ruangan operasi. Saat ini saya mau serah terima pasien atas nama Nela Labiba telah selesai operasi appendektomi kanan dengan anestesi umum, kondisinya stabil, tanda vital terakhir untuk tekanan darahnya 120/80, nadinya 82 kali per menit, luka operasi kering, kasa dan instrumen lengkap. Baik, pasien atas nama Nela Labiba saya terima di ruang recovery room untuk pemeriksaan lebih lanjut agar dapat kembali ke ruang rawat inap. Oke, kalau itu saya pamit ya. Ya, terima kasih. Bentar, mana? Permisi, apakah dengar suara saya? Perkenalkan, saya perawat Najwa dan perawat yang ada di ruang pemulihan yang akan menemani Mbak Labiba sebelum masuk ke ruang rawat inap. Saya ingin untuk mengecek kondisi beliau lagi ya, apakah bersedia? Untuk suhunya ini Bu, suhunya rendah ya, sekitar 33, dan untuk tekanan darahnya juga di bawah normal, yaitu 110 ya Ibu. Jadi saya akan memasangkan selimut penghangat untuk Ibu. Apakah bersedia selama 15 menit? Saya izin untuk pemeriksaan setelah dipasangkan selimut penghangat ya. Baik, suhu tubuh Ibu sudah kembali normal. Untuk tekanan darahnya juga sudah stabil ya, sekitar 120/80. Dan untuk RR Ibu, pernapasan Ibu juga 20 kali per menit dan nadinya 90 kali per menit. Kemudian, apakah Ibu dapat mengangkat tangan? Untuk kakinya Ibu? Baik, saya izin untuk merekap skornya ya. Jadi Ibu mampu menggerakkan 4 ekstremitas, skornya 2. Kemudian mampu napas dalam dan batuk, skornya 2. Kemudian untuk tekanan darah Ibu sekitar 120/86 Hg, skornya 2. Dan Ibu sadar penuh ya. Saya akan menginformasikan ini ke suster di rawat inap agar Ibu dapat kembali ke rawat inap. Mohon ditunggu ya Ibu. Terima kasih. Di ruang pemulihan, perawat berperan penting dalam menjaga kestabilan kondisi pasien pasca anestesi. Penggunaan warmer blanket membantu mencegah hipotermia, mempercepat pemulihan fisiologis, dan meningkatkan kenyamanan pasien.
Observasi tanda vital secara berkala serta penilaian Aldrich Score menjadi dasar untuk menentukan kesiapan pasien kembali ke ruang rawat inap. Setelah kondisi pasien stabil dan memenuhi kriteria Aldrich Score, dilakukan proses timbang terima dari perawat recovery room ke perawat ruang rawat inap. Silakan. Permisi Mbak Divana, Ya. saya akan menyampaikan pasien Nona Labibah dengan skor ABG-nya 9, untuk TTV-nya 120 per 80 mmHg, RR-nya 20 kali per menit, nadinya 90 kali per menit. Pasien sudah dapat untuk kembali ke ruang rawat inap. Baik, berarti semua kondisinya sudah normal, sudah Ya, bisa kembali kondisinya ke semua sudah stabil pasien Nona Labibah. Oke, kalau gitu saya informasikan ke ruang rawat inap. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya perawat di sana yang bertugas di ruang IPS. Pada sore ini akan kami informasikan untuk para pasien atas nama Nona Labibah dengan umur 19 tahun yang telah dilakukan operasi appendektomi dengan diagnosa appendicitis akut, telah selesai dilakukan operasi dan sudah di ruang pemulihan. Tadi untuk kondisinya pasca operasi sudah stabil dengan tanda vital, tekanan darahnya 120 per 80 mmHg, nadinya 90 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,9 yang di atas di batas normal. Jadi pasien dengan skor Adelaide skornya tadi 9. Jadi pasien sudah dikatakan stabil dan bisa dibawa kembali di ruang rawat inap. Tetap dilanjutkan untuk mengobservasi luka pasca operasi pasien dan tanda-tanda vital pasien. Baik, terima kasih Sus. Saya terima pasien kembali untuk dibawa ke ruang rawat inap dan akan dilakukan perawatan selanjutnya. Proses timbang terima pasien operasi merupakan bagian penting dari keselamatan pasien dan kesinambungan asuhan keperawatan. Melalui komunikasi efektif antar tim, resiko kesalahan dapat diminimalkan dan pasien mendapatkan perawatan yang aman dan optimal.